Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sosialisman, CGP SMP Negeri 10 Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang aksi nyata refleksi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau sekolah. Bapak Ibu guru yang hebat, pendidikan adalah proses bagi semua manusia untuk menemukan hal yang penting dalam kehidupannya. Pendidikan memberikan efek pada pembentukan pola pikir, di mana pola pikir ini membangun struktur pemahaman dan dengan struktur inilah memudahkan kita untuk belajar. Ibarat menyiapkan lemari-lemari pikiran, tempat di mana ilmu pengetahuan dan informasi kelak akan diletakkan. Pola pikir itu juga akan menentukan bagaimana informasi dan pengetahuan diolah untuk keperluan. Presiden Soekarno pernah berkata, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, tidak ada keabadian dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Pengaruh alam dan zaman adalah penguasa kodrat yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Anak-anak adalah sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup lahir dan hidup batin mereka. Ki Hajar menekankan arti penting memperhatikan kodrat alam dalam diri anak semasa pendidikan. Artinya, pendidikan itu sudah setua usia manusia ketika manusia mulai bertahan hidup dan mempertahankan hidup dengan membangun peradabannya. Mendidik anak itu sama dengan mendidik masyarakat karena anak itu bagian dari masyarakat. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk berkehidupan lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat berarti mendidik masa depan. Ibarat bibit dan buah, pendidik adalah petani yang akan merawat bibit dengan cara menyayangi hulma di sekitarnya, memberi air, memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak. Namun, petani tidak mungkin mengubah bibit mangga menjadi berbuah anggur. Itulah kodrat alam atau dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan, dan itu di luar kecakapan dan kehendak kaum pendidik. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang akan ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir dan batin. Pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai calon guru penggerak, hal yang saya hadapi di kelas dalam proses belajar mengajar yaitu masih banyak siswa yang tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Misalnya, siswa kurang perhatian dalam belajar, tidak aktif bertanya, acuh kepada guru, serta metode atau model pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa. Deskripsi aksi nyata yang akan saya lakukan di SMP Negeri 10 Sungai Kakap. Adapun prosedur deskripsi aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu melaksanakan perencanaan atau planning,
melakukan tindakan atau acting, melakukan pengamatan observing, dan yang terakhir melakukan refleksi atau reflecting. Hasil dari aksi nyata yang akan diharapkan. Satu, bagi guru. Dalam hal ini, guru dapat memiliki paling tidak 3 peran penting dalam pendidikan berbasis digital global, yaitu sebagai pembawa perubahan, pembaharu pengetahuan, serta konsultan pembelajaran. 2, bagi siswa. Adanya keterampilan belajar dan inovasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam komunikasi dan kreativitas kolaboratif dan inovatif. Keahlian literasi digital, yaitu literasi media baru dan literasi ICT. Dan yang terakhir, adanya kecakapan hidup dan karir, memiliki kemampuan inisiatif yang fleksibel dan inisiatif adaptif, dan kecakapan diri secara sosial dalam interaksi antar budaya, kecakapan kepemimpinan produktif dan akuntabel, serta bertanggung jawab. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan. Kegagalan disebabkan oleh faktor siswa dan faktor guru. Faktor siswa itu terdiri dari intelijensi, minat, bakat, dan cara belajar. Sedang faktor guru dipengaruhi oleh kurang menguasai materi pembelajaran, kurang menguasai kelas, kurang mempergunakan alat peraga dalam mengajar, kurang mampu memotivasi peserta didik dalam belajar. Keberhasilan terdiri dari faktor siswa dan faktor guru. Faktor siswa yaitu siswa dapat berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, dan meningkatkan prestasi belajar. Faktor guru adalah dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran serta dapat menerapkan media yang tepat dalam pembelajaran. Rencana perbaikan. Adapun rencana perbaikan yang akan saya lakukan dalam aksi nyata di SMP Negeri 10 Sungai Kakap yaitu melaksanakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, student center. Kedua, menerapkan model pembelajaran yang konstruktivistik, dan yang terakhir adalah siswa diberikan penguasaan keahlian dalam literasi digital atau literasi media baru dan literasi ICT. Mewujudkan merdeka belajar di SMP Negeri 10 Sungai Kakap. Pembelajaran abad 21, keterampilan atau kemahiran. Kemahiran untuk belajar diantaranya bekerja sama, berkomunikasi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Kedua, literasi, diantaranya literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi. Dan ketiga, kemahiran hidup atau life skill, diantaranya adalah kepemimpinan, inisiatif, fleksibilitas, keterampilan sosial, serta mandiri. Dengan keterampilan pembelajaran abad 21 diharapkan melahirkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Pengembangan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 10 Sungai Kakap
di antaranya 1. Melalui pembiasaan, 2. Melalui pembinaan kesiswaan, 3. Melalui pembelajaran, dan yang keempat, melalui manajemen sekolah. Berikut dokumentasi yang menggambarkan pembelajaran abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Demikianlah aksi nyata dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ingarsa sung telada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Di depan memberikan teladan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Olah pikirmu, olah hatimu, olah jiwamu, dan olah ragamu agar membentuk profil pelajar Pancasila menjadi pelajar masa depan generasi emas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.